Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan Prodi D4 Analis Kesehatan akan menjelaskan tentang mikrotom, water bath, dan tisu prosesor. Tugas ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir praktikum mata kuliah instrumen laboratorium medik. Perkenalkan, nama saya Adinda Bahriel Humaira dengan NIM 224002040. Dengan saya Lini Susan Ramawati dengan NIM 224222040. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Fungsi umum dari mikrotom yaitu digunakan untuk memotong spesimen biologi menjadi bagian tipis transparan. Fungsi khususnya yaitu digunakan untuk memotong spesimen jaringan menjadi lembaran yang sangat tipis untuk keperluan pemeriksaan mikroskopis. Bagian-bagian terpenting dari mikrotom yang pertama adalah skala pengaturan ketebalan sayatan. Biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri, ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Yang kedua, pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Yang ketiga, pegangan blok jaringan merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Yang keempat, pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Jenis-jenis dari mikrotom yang pertama adalah slide mikrotoms, yang kedua rotary mikrotom, yang ketiga infrared laser mikrotom, yang keempat cryomikrotom, yang kelima ultra mikrotom. Prinsip kerja dari mikrotom dengan kondisi yang menggunakan elektron yang berada di jaringan sehingga mampu memproses untuk pemotongan mikroskopik. Perawatan mikrotom sebaiknya ditutup dengan plastik atau dimasukkan ke kotaknya jika tidak sedang digunakan. Jangan memindahkan mikrotom dengan cara memegang bagian yang dapat bergerak karena dapat mengganggu akurasinya. Sebelum dan sesudah digunakan, sebaiknya mikrotom dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara melap dengan kain lap yang telah dibasahi dengan silol. Mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah keausan dan kemacetan. Water bath merupakan salah satu dari beberapa alat laboratorium yang berfungsi untuk menghasilkan suhu air dalam kondisi tertentu yang konstan selama waktu yang telah ditentukan dengan memanfaatkan heater sebagai komponen utama dan termostat sebagai komponen utama kontrol sistemnya. Penerapan penggunaan water bath biasa digunakan untuk memanaskan reagen, inkubasi sel kultur, hingga peleburan substrat. Jadi terlihat bahwa alat ini dapat digunakan untuk memanaskan hingga melakukan inkubasi. Selanjutnya adalah fungsi dari alat water bath. Fungsi water bath dalam peralatan laboratorium meliputi pemanasan reagen, peleburan substrat atau inkubasi kultur sel, serta digunakan untuk memungkinkan terjadinya reaksi kimia tertentu pada suhu tinggi. Kemudian, adapun bagian-bagian dari alat water bath, yaitu knob display, bejana atau chamber, tutup utama, tangas penguap, elemen pemanas, dan sensor termostat. Kemudian ada jenis-jenis dari alat water bath, yaitu shaking water bath, unstirred water bath, dan non-circulating water bath. Kemudian prinsip kerja alat ini. Water bath merupakan peralatan yang berisi air yang bisa mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Prinsip kerja yaitu pada saat dingin, mensterilisasi steker dihidupkan, dipilih suhu atau temperatur yang diinginkan, dan diatur.
Dan yang terakhir adalah cara perawatan alat waterbath. Yang pertama, pastikan bath dalam keadaan selalu tertutup jika tidak digunakan. Yang kedua, sebisa mungkin kosongkan bath jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, gunakan selalu air suling atau aqueduct untuk mencegah korosi. Dan yang keempat, jika waterbath dalam keadaan kotor atau terkena percikan sampel, segera bersihkan dengan lap basah agar tidak meninggalkan noda. Pengertian tisu prosesor. Prosesor jaringan atau tisu prosesor adalah peralatan yang sangat diperlukan untuk pengolahan spesimen patologi. Perangkat ini adalah modul prosesor jaringan otomatis yang dirancang untuk aplikasi laboratorium sebagai fiksasi, dehidrasi, infiltrasi lilin parafin spesimen jaringan histologis secara mandiri tanpa intervensi manusia. Adapun fungsi dari alat tisu prosesor, yaitu untuk mencegah jaringan mengalami pembusukan serta melakukan clearing dan proses penggantian cairan dengan parafin yang bertujuan agar jaringan tersebut tidak mengalami pengarutan sel akibat proses clearing, sehingga morfologi sel tetap terjaga seperti aslinya. Bagian-bagian yang terdapat pada alat ini yaitu MCU atau Microcontroller Unit, display, driver motor, switch, dan start. Prinsip kerja tisu prosesor yaitu alat yang secara otomatis melakukan gerakan proses persiapan jaringan dengan timer yang sudah disetting. Dalam pekerjaannya, automatic tisu prosesor sanggup memproses ratusan sampel jaringan dalam sekali running. Dan yang terakhir yaitu cara perawatan alat tisu prosesor. Yang pertama, putuskan hubungan listrik dari komputer. Biarkan beberapa menit agar heatsink lebih dingin untuk disentuh, kemudian buka heatsink dan kipas dari prosesor. Dan yang kedua, pisahkan kipas dari heatsink, lalu bersihkan kipas dengan kain basah. Bersihkan celah-celah heatsink dari debu atau cuci dengan menggunakan sikat atau kain yang lembut. Keringkan heatsink dan pastikan tidak ada sisa air di celah heatsink agar tidak menyebabkan renjatan. Yang ketiga, pasang kipas dengan heatsink, lalu pasangkan keduanya ke prosesor seperti sedia kala. Dan yang keempat, pembersihan dilakukan sebaiknya 3 bulan sekali. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.